Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Amalia dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan teknologi pada pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi. Alat bantu sesak napas adalah alat yang umumnya digunakan di dalam rumah sakit untuk membantu pernapasan pasien, membantu mengantarkan oksigen ke paru-paru pasien, mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh pasien, dan sebagai alat pernapasan bagi pasien yang kehilangan kemampuan untuk bernapas. Salah satu alat bantu pernapasan yaitu tabung dan regulator oksigen. Penggunaan regulator oksigen tidak memerlukan tenaga listrik, namun tetapi membutuhkan perawatan agar fungsinya tidak terganggu. Regulator ini terdiri atas alat indikator tekanan di dalam tubuh, flowmeter, dan kadang humidifier. Regulator oksigen berfungsi untuk mengatur banyaknya oksigen yang keluar dari tangkai penyimpanan oksigen yang dipadatkan sehingga aman dihirup oleh manusia. Kendati demikian, regulator bukanlah pengaturan aliran oksigen, sehingga dalam prakteknya alat ini membutuhkan alat pelengkap seperti flowmeter. Kebanyakan regulator oksigen dapat diatur agar mengeluarkan oksigen sebanyak 0-25 liter per menit. Biasanya dokter akan menyarankan Anda menyetel regulator pada 15 liter oksigen per menit setiap kali melakukan terapi oksigen. Meskipun demikian, ada juga regulator yang bisa disetel hingga tekanan di atas 25 liter per menit atau disebut dengan oksigen tekanan tinggi. Hanya saja alat ini hanya terdapat di rumah sakit, mengingat penggunaan hanya diperbolehkan pada pasien dengan gagal napas akut untuk menstabilisasi napas dan mengontrol kandungan oksigen di dalam darah. Cara memasang regulator adalah: yang pertama, agar aliran oksigen berjalan dengan baik, pastikan bahwa sambungan antara tabung oksigen dan regulator benar-benar tertutup rapat. Yang kedua, gunakan selotip putih, selotip khusus yang bisa digunakan untuk menyambung pipa atau keran pada ulir drat sebelum drat dipasang. Yang ketiga, periksa atau perhatikan bola ukur naik atau turun dan jarum tekanan pada regulator untuk memastikan bahwa oksigen mengalir dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Keempat, isi air dengan NaCl atau Aquades pada tabung regulator. Cairan ini berfungsi untuk media kelembaban oksigen. Perhatikan jangan sampai cairan ini habis atau tabung kosong. Yang kelima, matikan putaran tekanan jika oksigen tidak dipakai. Teknologi sistem kardiovaskuler, elektrokardiogram atau EKG atau elektroardiogram ECG adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. Sebagaimana jantung berkontraksi, EKG dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, perikarditis atau miokarditis, dan penyakit jantung koroner. Hasil EKG yang normal dari jantung memiliki karakteristik yang khas. Irama jantung yang tidak teratur atau kerusakan pada otot jantung dapat berdampak pada aktivitas listrik jantung, sehingga mengubah bentuk EKG. Seorang dokter mungkin akan merekomendasikan tes EKG pada pasien yang mungkin berisiko mengalami penyakit jantung karena adanya riwayat keluarga penyakit jantung, atau karena kebiasaan merokok, obesitas, diabetes, kolesterol tinggi, atau tekanan darah tinggi. Langkah-langkah pemasangan EKG. Pertama, atur posisi pasien. Posisi pasien diatur terlentang dasar. Yang kedua, buka dan longgarkan pakaian pasien bagian atas bila pasien memakai jam tangan, gelang, logam lain agar dilepas. Yang ketiga, bersihkan kotoran dengan menggunakan kapas pada daerah dada, kedua pergelangan tangan, dan kedua tungkai di lokasi manset elektroda.
Yang keempat, mengoleskan jeli pada permukaan elektroda. Yang kelima, memasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua tangkai. Yang keenam, memasang arde. Yang ketujuh, menghidupkan monitor elektrokardiogram. Yang kedelapan, menyambungkan kabel elektrokardiogram pada kedua tungkai pergelangan tangan dan kedua tangkai pergelangan kaki pasien untuk rekaman ekstremitas LED 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF dengan cara warna merah pada pergelangan tangan kanan, warna hijau pada kaki kiri, warna hitam pada kaki kanan, warna kuning pada pergelangan tangan kiri, memasang elektroda dada untuk rekaman precardial lead. V1 pada interkosta keempat garis sternum kanan, V2 pada interkosta keempat garis sternum kiri, V3 pada pertengahan V2 dan V4, V4 pada interkosta kelima garis pertengahan klavikula kiri, V5 pada aksila sebelah depan kiri, V6 pada aksila sebelah belakang kiri, melakukan kalibrasi dengan kecepatan 25 mili per detik. Bila rekaman elektrokardiogram telah lengkap terekam, semua elektroda yang melekat di tubuh pasien dilepas dan dibersihkan seperti semula. Yang terakhir, pasien dibantu merapihkan pakaian. Teknologi sistem hematologi analizi digunakan untuk mengukur sampai berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Alat ini dapat membantu mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Fungsi dari hematologi analyzer dapat digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi, aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan, mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan. Alat ini dapat mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Pemeriksaan hematologi rutin seperti meliputi pemeriksaan hemoglobin, hitung sel leukosit, dan hitung jumlah sel trombosit. Cara menggunakan alat hematologi analyzer dan pemeliharaan. Cara menggunakan alat hematologi analyzer berbeda-beda tergantung mereka dan produksi perusahaannya. Namun pada umumnya cara menggunakan alat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hubungkan kabel power ke stabilisator stepo. Yang kedua, hidupkan alat saklar on off yang ada di sisi kanan atas alat. Yang ketiga, alat akan self care check pesan please wait akan tampil di layar. Yang keempat, alat akan secara otomatis melakukan safe check, kemudian background check. Yang kelima, pastikan alat telah ready. Yang keenam, kemudian untuk memeriksa maka yang pertama sampel darah harus dipastikan sudah homogen dengan antikoagulan. Yang ketujuh, tekan tombol World Blue Blood atau WB pada layar. Yang kedelapan, tekan tombol ID dan masukkan no sampel, tekan enter. Yang kedelapan, tekan bagian atas dari tempat sampel yang berwarna ungu untuk membuka dan letakkan sampel dalam adaptor. Yang kesepuluh, tutup tempat sampel dan tekan run. Yang ke-11, hasil akan muncul pada layar secara otomatis dan terprint out. Yang ke-12, mencatat hasil pemeriksaan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.